Pemirsa ANTV yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengemukakan, kalau saja dibolehkan manusia sujud kepada manusia yang lain, maka yang paling pantas itu adalah seorang istri sujud kepada suaminya. Seorang sahabat pernah menyampaikan informasi kepada beliau tentang seorang wanita yang rajin salat dan rajin puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat memberikan komentar bahwa wanita itu tidak mungkin masuk surga. Ketika ditanyakan kenapa, padahal wanita itu rajin salat dan rajin puasa, Nabi memberikan jawaban, saya tahu wanita itu rajin salat dan rajin puasa, tapi saya juga tahu wanita itu tidak setia kepada suaminya. Ibu-ibu, kesolehan seorang istri itu antara lain harus diwujudkan pada sikap yang baik dan setia kepada suami. Tahajud seorang wanita di penghujung malam tidak cukup mampu untuk menghalangi murka Allah kepada dirinya sebelum dirinya menjadi istri yang setia kepada suaminya. Begitu agama mengajarkan. Oleh karena itu, diajarkanlah oleh ajaran Islam, buruk sangka itu dosa. Buruk sangka kepada suami sendiri lebih besar dosanya. Membuka aib orang lain itu adalah dosa. Membuka aib suami sendiri lebih besar dosanya. Menggunjing orang lain itu tidak terpuji. Menggunjing suami sendiri adalah lebih tidak terpuji. Dikatakan oleh Nabi, dilaknat seorang wanita yang dia bergaul dengan suaminya, tapi kemudian dia menceritakan kepada orang lain tentang kelemahan-kelemahan suaminya. Membuka aib suami adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan pesan, seorang istri yang ideal itu, sabda Nabi, idza nadharta ilaiha sarratka. Istri yang ideal dan baik itu adalah apabila suaminya melihat kepada istrinya, istri itu selalu memberikan daya tarik kepada suaminya. Nah, berikan yang terbaik kepada suamimu, walaupun suamimu tidak memberikan yang terbaik kepada kamu. Berikan yang terbaik kepada istrimu juga kepada suami, walaupun istri tidak memberikan yang terbaik kepadamu. Sampai-sampai ajaran Islam mengajarkan, puasa Senin dan Kamis itu adalah merupakan puasa sunat muakkadah. Akan tetapi puasa Senin Kamis itu menjadi haram hukumnya apabila dilakukan oleh seorang istri tanpa izin suaminya, padahal suaminya ada di rumahnya. Sesuatu yang sangat dianjurkan, yang sunnah muakkadah berubah menjadi haram dalam membangun rumah tangga yang baik, yaitu seorang istri memberikan yang terbaik kepada suaminya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berulang kali memberikan amanah kepada setiap wanita, yaitu supaya menjadi istri yang betul-betul setia, istri yang saleh, istri yang dapat mematuhi apa-apa yang diperintahkan oleh suami, patuh kepada suami. Sampai-sampai secara khusus dikatakan kalau di suatu malam seorang suami meminta kepada istrinya, istrinya tidak mau dan kemudian suaminya marah, maka semalam itu katanya malaikat mengutuk wanita itu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadilah istri yang saleh, jadilah istri yang setia. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai kita dan merahmati kita serta memberkati kita. Semoga kita semua bisa membangun rumah tangga yang baik. Pemirsa ANTV yang berbahagia, salah satu amanah Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapannya adalah amanah keluarga, khususnya amanah putra-putri kita. Quran mengingatkan kepada kita, jangan sampai seseorang itu melahirkan generasi yang lemah yang hidup setelah mereka. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Hendaklah seseorang itu khawatir jangan sampai melahirkan generasi yang lemah yang hidup setelah mereka. Artinya putra-putri kita harus lebih soleh daripada kita, putra-putri kita harus lebih cerdas daripada kita, putra-putri kita harus lebih sejahtera daripada kita, bahkan putra-putri kita tentunya harus lebih sehat dari kita.
Quran mengamanatkan kepada kita semua anak lahir dalam keadaan suci dan bersih. Kemudian kalau anak itu nakal, anak itu menjadi sampah masyarakat, maka tanggung jawabnya adalah fa innama abawahu, sabda Nabi. Hanya saja ibunya dan bapaknya yang menjadikan seorang anak itu menjadi tidak baik. Artinya yang paling dominan membentuk karakter anak adalah lingkungan keluarga, dan di antara anggota keluarga yang paling dominan itu adalah ayah dan ibunya. Oleh karena itu ada nasihat yang baik untuk direnungkan. Kalau Anda siap nikah, kalau seorang laki-laki siap nikah, hendaklah siap menjadi suami yang baik. Setelah menjadi suami yang baik, dia harus siap menjadi bapak yang baik. Dan setelah siap menjadi bapak yang baik, dia harus menjadi guru utama dan guru pertama bagi anak-anaknya. Dan kemudian kalau sudah siap menjadi guru utama dan guru pertama bagi anak-anaknya, dia harus siap menjadi uswah hasanah, teladan bagi anak-anaknya. Begitu juga untuk seorang wanita yang siap nikah. Kalau sudah siap nikah, dia harus siap menjadi istri yang baik bagi suaminya. Setelah menjadi istri yang baik bagi suaminya, dia pun harus siap-siap menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Dan setelah itu dia harus siap menjadi guru yang baik, pendidik utama yang baik bagi anak-anaknya. Dan kemudian dia harus siap menjadi uswah hasanah, suri tuladan yang baik untuk anak-anaknya. Beberapa ahli hikmah mengemukakan, kalau seorang ayah dan seorang ibu berdusta sekali dan diketahui oleh anak-anaknya, siap-siaplah anaknya berdusta 10 kali. Kalau ayah dan ibu berdusta 10 kali dan ketahuan oleh anak-anaknya, maka siap-siaplah katanya anaknya menjadi pembual dan pendusta besar. Ini menggambarkan tentang betapa besar pengaruh dari ayah dan ibu kepada seseorang, kepada pendidikan anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanatkan kepada seseorang, putra dan putrinya atau keturunannya, dia mempunyai kewajiban, ayah dan ibunya mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan segala-galanya dengan berbagai macam usaha, ikhtiar dan doa demi doa. Ada baiknya pada saat-saat ketika dihadapkan dengan tantangan yang berat, menghadapi problem pendidikan anak, kita pun menyediakan waktu-waktu tertentu, terutama pada bulan Ramadan, untuk berdoa untuk kesalehan anak kita. Rabbi habli minas salihin, ya Allah berilah kami keturunan yang saleh. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati, Tuhan jadikan aku, istri atau suamiku dan keturunanku terdiri dari orang-orang yang siap melakukan ibadah salat, dan sejumlah doa-doa lain yang kita mohonkan kepada Allah supaya anak-anak kita, keturunan kita lebih baik daripada kita. Adalah kebahagiaan di akhirat apabila kita meninggalkan putra-putri saleh yang selalu mendoakan. Pemirsa Antv yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, ala hal adullukum bi akbaril kabair, inginkah saya tunjukkan ada dosa yang paling besar di antara kelompok dosa-dosa besar? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul. Apa itu dosa yang paling besar di antara kelompok dosa-dosa besar? Nabi menjawab, al-isyraku billah, pertama musyrik, menyekutukan Allah, dan yang kedua uququl walidain, menyakiti ayah dan ibu. Menyakiti ayah dan ibu, oleh hadis ini dikatakan sebagai dosa tangga kedua setelah musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara kita banyak yang lupa bahwa musyrik disadari dosa besar, tapi menyakiti orang tua tidak merasa dosa besar. Padahal menurut hadis ini adalah dosa yang paling besar di antara kelompok dosa-dosa besar setelah musyrik adalah menyakiti ayah dan ibu. Seorang sahabat datang dengan pedang terhunus menghadap Nabi. Dia menyatakan, ya Rasulullah, saya melakukan baiat, saya siap untuk berangkat ke medan pertempuran, saya siap hijrah, dan saya siap mati di medan perjuangan. Nabi bertanya, apakah kamu ingin berjuang? Dikirim berjuang ke medan pertempuran itu mengharap ridho Allah? Hal tabtaghil ajra minallah? Apakah kamu mengharap ridho Allah? Sahabat itu menyatakan, betul ya Rasulullah.
Abtaghil ajra minallah, saya mengharap ridho Allah, saya tidak mengharap apa-apa. Lantas Nabi bertanya, hal indaka min walidaik au ahadun hayyun minuma, masih punya ayah dan ibu apa enggak? Atau ibu atau ayah masih ada? Dia mengatakan, bal kilahuma, dua-duanya masih lengkap ya Rasul, ayah masih ada dan ibu pun masih ada. Apa jawaban baginda Rasul? Farji' ila walidik, pulang ke rumahmu, khidmat dulu kepada ayah dan ibumu. Setelah engkau berkhidmat kepada ayah dan ibumu, akan aku panggil engkau untuk berangkat ke medan pertempuran. Kisah ini memberikan pelajaran kepada kita. Seseorang yang mati di medan pertempuran tidak mungkin mencapai mati syahid kalau dia banyak berdosa kepada ayah dan ibunya. Seseorang baru hanya akan mendapatkan rahmat barakah Allah kalau ia juga mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya. Nabi sendiri menyatakan, ridho Rabbi fi ridhol walidain wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walidain. Kasih sayang Allah kepada seseorang tergantung kasih sayang ayah dan ibunya kepada orang itu, dan murka Allah kepada seseorang tergantung murka ayah ibunya kepada yang bersangkutan. Jangan harapkan kita mendapatkan rahmat dan barakah Allah kalau kita berlumuran dosa kepada ayah dan ibu kita. Malah ada sebuah pernyataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penting untuk kita renungkan, kita hayati dan kita amalkan. Di hadapan ratusan para sahabatnya di Masjid Nabawi, beliau menyampaikan pesan singkat tapi padat. Beliau menyatakan, kullu dzunubi yuakhirullahu ma yasha. Sahabatku, dosa-dosa manusia itu bisa saja ditangguhkan azab dan siksanya di akhirat nanti, kecuali kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki, kecuali satu, yang satu itu azabnya akan kontan diturunkan di dunia sekarang. Dosa itu adalah uququl walidain, menyakiti ayah dan ibu. Tidak ada ketentraman, tidak ada kebahagiaan bagi mereka yang kerjanya menyakiti ayah dan ibunya. Begitu Islam berpesan kepada kita, wa'budu wa la tusyriku wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah, jangan menyekutukan Allah, khidmat dan hormat kepada ayah dan ibu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi. Sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Ibnu Hibban sahihnya. Pemirsa Antv yang berbahagia, ada sebuah doa dalam Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan rumah tangga yang baik, yaitu konsep tempat tinggal yang penuh berkah. Doanya adalah, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tuhan, berilah aku tempat tinggal yang penuh berkah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha baik yang menurunkan berkah. Rumah yang penuh berkah adalah rumah yang ideal, tempat tinggal yang ideal. Rumah yang berkah tidak diukur oleh keadaan fisik dan bangunannya, akan tetapi rumah yang berkah adalah banyak ditentukan oleh siapa yang mengisinya dan bagaimana cara mengisinya. Sebuah rumah itu akan menjadi penuh berkah apabila masing-masing anggota keluarganya, suami, istri, anak-anak, menjadi qurrata ayun dan imamal lil muttaqin. Itulah yang dikemas dalam doa ibadur rahman dalam surat Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, yaitu sosok pribadi yang selalu menyenangkan pihak orang lain, mengesankan kepada pihak lain, menggembirakan kepada pihak lain, dan di dalamnya tumbuh semangat kompetitif untuk menjadi orang yang takwa, pelopor ketakwaan. Dan kemudian sarananya begitu diungkapkan di dalam sejumlah hadis, rumah itu akan penuh berkah apabila di rumah itu dihiasi dengan sholat.
Hiasi rumahmu dengan solat. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan yang di atasnya tidak pernah dilakukan ibadah solat. Yang kedua, rumah yang berkah itu adalah apabila di rumah tersebut dihiasi dengan bacaan Al-Quran. Hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan yang di atasnya tidak pernah didengungkan bacaan Al-Quran. Dan berikutnya, rumah yang penuh berkah katanya apabila di dalamnya itu dibudayakan salam. Hantarkan suami yang mau pergi dengan salam, tinggalkan keluarga di rumah dengan salam. Masuklah ke dalam rumah dengan salam, akan berkahlah rumah kita. Dan ada satu lagi yang disampaikan oleh Nabi. Rumah yang dicintai oleh Allah adalah rumah yang di dalamnya disantuni anak yatim. Rumah yang paling dicintai oleh Allah adalah rumah yang di dalamnya diurus anak yatim. Menyantuni anak yatim yang terbaik adalah anak yatim diperlakukan seperti anak sendiri. Tapi kalau kita memiliki sejumlah keterbatasan, waktu, kesempatan, atau mungkin juga fasilitas, biarkan anak yatim itu diurus di asrama yatim, diurus secara profesional. Tapi dana serta biaya hidupnya mengalir dari rumah kita. Rumah kita termasuk menjadi munzalan mubarakan, tempat tinggal yang penuh berkah. Dan ada pantangan, begitu Nabi mengajarkan. Sebuah rumah tidak akan berkah kalau di rumah itu ada perzinaan. Rumah itu tidak akan berkah kalau di dalam rumah itu banyak minuman khamar, minuman arak. Yang ketiga, rumah itu tidak akan berkah kalau di rumah itu ada patung-patung sembahan. Dan yang kemudian dikatakan dalam sebuah hadis, rumah tidak akan berkah kalau di rumah itu ada anjing berkeliaran. Maksudnya kalau seorang muslim memelihara anjing, hendaklah niatnya betul-betul untuk keamanan dan dikurung di tempat yang tersendiri. Tadi tidak secara bebas berkeliaran di tengah-tengah rumah. Karena di dalam Islam dikenal tentang najis karena air liur anjing itu. Ini adalah konsep rumah yang berkah, idaman kita semua. Pemirsa Antv yang berbahagia, ada seorang sahabat Ansar yang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Ya Rasul, tolonglah saya." Sabda Nabi, "Tolong apa?" "Bantulah saya." "Bantu apa?" "Saya perlu makanan." Sabda Nabi, "Apa kamu nggak punya makanan sampai minta-minta?" "Betul-betul saya nggak punya makanan." "Kalau kamu nggak punya untuk makan, kamu masih punya pakaian. Jual pakaianmu itu untuk beli makanan." "Ya Rasulullah, pakaian saya cuma satu ini yang saya pakai, nggak mungkin saya jual." Nabi menyatakan, "Barangkali di rumahmu ada harta kekayaan lain?" "Ya, saya punya sebuah sorban." "Ambillah sorbanmu itu kemari." Dibawanya sorban itu kemudian dijual oleh Nabi, laku 2 dirham. Yang 1 dirham oleh Nabi diberikan kepada sahabat itu. "Ini biaya makanmu, jangan minta-minta." Yang 1 dirham lagi oleh Nabi diberikan kepada satu benda semacam golok. Lantas Nabi sendiri katanya yang membuat gagangnya itu. Lantas Nabi memberikan kepada sahabat itu, "Ini adalah modal kerjamu, jangan minta-minta." Beberapa hari kemudian Nabi sempat ketemu lagi dengan sahabat itu. Ia memikul sebuah kayu sampai pundaknya lecet. Nabi segera membantu, lantas menjualkannya sampai 10 dirham. Uang itu lantas diberikan oleh Nabi kepada sahabat tadi. Lantas beliau memberikan komentar. Komentarnya inilah yang terdapat di dalam hadis. Beliau menyatakan, "Orang yang bekerja kasar seperti ini dengan penghasilan yang tidak berapa sampai pundaknya lecet, jauh lebih mulia di sisi Allah daripada mereka yang kelihatan berpakaian perlente tapi kerjanya minta-minta. Barang siapa yang kerjanya minta-minta kepada orang lain, bukan minta haknya, bukan terdesak oleh keperluan, tapi ia ingin memperkaya diri dengan jalan malas dan minta-minta, Allah tidak akan henti-hentinya memberikan kemiskinan kepada orang itu." Ajaran ini penting untuk direnungkan tentang betapa Islam menghargai kerja. Sekali lagi, kerja mencari nafkah. Seperti yang diungkapkan oleh beliau sendiri dalam sejumlah hadis. Kerja keras mencari nafkah itu adalah ibadah. Kerja keras mencari nafkah itu adalah bagian dari jihad fi sabilillah.
Kerja keras mencari nafkah itu adalah merupakan kifarat, penghapus dosa dan kesalahan. Man amsakalan kana maghfuran lah. Barang siapa yang bekerja dari pagi sampai petang, sampai letih dan capek, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Penghargaan Islam kepada kerja. Ada sebuah kejadian, sahabat Abdurrahman bin Auf. Ia adalah seorang sahabat yang hidup di Makkah. Dia seorang konglomerat Makkah pada waktu itu. Ketika ada panggilan hijrah, pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, ia tinggalkan aset kekayaannya yang terdiri dari perkebunan dan ternak. Ia hanya sempat membawa kekayaan yang sedikit yang bisa dibawa oleh tangannya, karena ia harus jalan kaki 500 km dari kota Makkah ke kota Yathrib. Sampai di kota Madinah, dia menjadi orang miskin. Maka salah seorang sahabat bekas mitra dagangnya Sa'ad tahu betul ini. Abdurrahman bin Auf orang kaya jadi miskin. Sahabatnya ini konglomerat Madinah menyatakan kepada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman bin Auf, saya sudah sepakat dengan keluarga ingin menyerahkan seluruh kekayaan saya, separuh untuk Anda, separuh untuk saya, rumah yang satu untuk Anda, kebun kurma yang sebelah sana untuk Anda. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Semoga Allah memberkati harta Anda, memberkati keluarga Anda, semoga Allah memberikan pahala bagi Anda, tapi saya mohon maaf, saya tidak siap menerima pemberian ini. Kenapa Abdurrahman menolak? Karena rezeki yang paling berkah adalah rezeki yang diperoleh dari usaha sendiri. Pemirsa Antv yang berbahagia, salah seorang sahabat Nabi, sahabat Abdussalam, menyampaikan sebuah pengalaman beliau. Beliau mengatakan pada awal-awal tahun, hari-hari pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Yathrib atau di Madinah, beliau pernah menyampaikan pesan, dan pesan itu katanya diulang-ulang oleh beliau pada kesempatan lain, yaitu sebuah pesan yang menggambarkan visi dan misi perjuangan beliau dalam membangun sebuah masyarakat baru, masyarakat Madinah. 4 yang dipesankan oleh beliau, begitu sahabat Abdussalam. Pertama, beliau menyatakan ufsyus salam, gemakan dan sebarluaskan salam. Masyarakatkan salam, sosialisasikan salam untuk melahirkan keakraban dan persaudaraan. Dan yang kemudian yang kedua, wasilul arham, hubungkan tali persaudaraan. Jangan sampai persaudaraan putus hanya karena perbedaan pilihan dan perbedaan pandangan. Hubungkan dan mantapkan tali persaudaraan. Yang ketiga, wat'imut ta'am, dan tolonglah orang-orang yang lemah ekonomi. Berilah mereka bantuan. Wujudkan kepedulian sosial untuk menolong orang-orang yang memerlukan, terutama bagi mereka yang memerlukan pangan, artinya yang terdesak karena mungkin bahaya kelaparan. Sedangkan yang keempat, Nabi menyatakan wasallu billail wan nasu niyam, dan mantapkan olehmu untuk selalu melakukan sholat malam. Kalau 4 ini kamu lakukan, begitu Nabi berpesan, maka engkau akan mendapatkan salam keselamatan di dunia dan masuk sorga dengan selamat. 4 pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penting untuk kita hayati dan kita amalkan, yaitu menebarkan salam, membudayakan salam untuk menciptakan keakraban dengan sesama kita, dan kemudian mewujudkan tali persaudaraan, jangan sampai memutuskan tali persaudaraan. Ada kepedulian untuk menolong orang-orang yang lemah. Dan yang keempat, taqarrub di penghujung malam, melakukan sholat malam. Pada awal pembangunan masyarakat Madinah, Nabi melakukan berbagai macam langkah dalam rangka menyikapi masyarakat yang majemuk, berbagai macam agama dan keyakinan. Nabi segera membuat sebuah aturan yang dikenal dengan Dustur Madinah atau Piagam Madinah, yaitu sebuah kesepakatan poin-poin jaminan di mana orang-orang non-muslim akan mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil dari umat Islam. Sedangkan bagi umat Islam, Nabi menyampaikan 4 pesan tadi, yang itu semuanya tidak hanya dipidatokan oleh beliau, tapi dipraktekkan dalam kehidupan beliau.
di dalam kehidupan keseharian beliau, yaitu beliau membudayakan salam dan kemudian beliau mewujudkan tali persaudaraan serta menolong orang-orang yang ekonomi lemah dan membiasakan qiyamul lail. Langkah itu terus dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai para sahabat tidak hanya menghayati tapi mereka mencintai apa yang menjadi pesan Nabi. Sekarang sangat tepat empat pesan itu untuk dihayati dan dipraktekkan oleh kita. Kita memerlukan keakraban yang ikhlas dan kita memerlukan kemantapan dalam hubungan kekeluargaan. Kita pun perlu meningkatkan kepedulian sosial dan kita perlu melakukan gerakan taqarrub di penghujung malam, salat malam. Kita akan memperoleh keselamatan sebagaimana yang menjadi harapan kita, selamat di dunia dan insya Allah juga selamat di akhirat nanti. Pemirsa Antv yang berbahagia, salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan adalah pada bulan Ramadan Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kita kenal dengan peristiwa Nuzulul Quran, turunnya Al-Quranul Karim. Ketika Nabi berusia menjelang 40 tahun, beliau sering melakukan gerakan tahannus, merenung, berzikir dan berdoa. Salah satu tempat yang beliau gunakan untuk merenung dan berdoa itu adalah di Bukit Cahaya Jabal An-Nur, 5 mil sebelah utara kota Makkah. Di atas bukit itu ada tumpukan batu-batu besar, kemudian membentuk sebuah ruangan kecil. Itulah yang kemudian dikenal dengan Gua Hira. Ketika beliau sedang berada di Gua Hira, bermunajat memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, tiba-tiba Jibril datang dan kemudian Jibril menyuruh beliau untuk membaca Iqra ya Muhammad, baca olehmu Muhammad, baca olehmu Muhammad, baca olehmu Muhammad. Nabi sempat menjawab, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian Jibril membacakan kalimat-kalimat khusus, yang kalimat-kalimat itu sekarang tercantum pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu sekian puluh hari kemudian turun lagi wahyu yang berikutnya, dan kemudian wahyu itu turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang wahyu itu turun karena ada pertanyaan dari masyarakat. Ada juga wahyu itu turun karena untuk menyikapi sebuah keadaan yang harus disikapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau wahyu itu turun memang sudah menjadi program yang maha kuasa. Menurut catatan sejarah, wahyu itu turun kepada baginda Rasul selama hampir 23 tahun. Ada orang yang menyatakannya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sebagian turun di kota Makkah dan sebagian yang turun di Madinah. Yang turun di kota Makkah disebut dengan surat-surat atau ayat Makkiyah, sedangkan yang turun di Madinah disebut dengan surat atau ayat Madaniyah. Al-Quranul Karim telah turun kepada baginda Rasul. Begitu wahyu turun, dihafal oleh Nabi, dihafal oleh para sahabat, dicatat oleh para penulis wahyu, dan kemudian diamalkan dan dipraktekkan oleh umat Islam. Kata sahabat Ibnu Abbas, tidak pernah wahyu itu turun kepada Nabi kecuali wahyu sebelumnya sudah dihafalkan, sudah ditulis, dan sudah diamalkan oleh umat Islam. Quran telah sampai kepada kita dengan sangat meyakinkan. Ditulis sejak Nabi masih ada, dihafalkan oleh para sahabat sejak Nabi masih ada, dan sampai sekarang masih ribuan umat Islam yang hafal Al-Quranul Karim. Inilah yang dijanjikan oleh Allah.
Aku turunkan Quran dan aku jamin kemurnian Al-Quranul Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun.